Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan malam hari ini, gue akan coba kembali untuk memberikan pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi gue setelah kemarin, ya bukan sok-sokan pendaki, nggak. Di judulnya yang kemarin itu kan gue udah bilang, gue pendaki amatir dan baru naik pertama itu di Gunung Gede. Jadi gue bukan pendaki yang kayak Jawin dan lain-lain yang udah punya pengalaman tinggi, enggak. Itu hanya gue menceritakan kisah horor gue di salah satu pendakian gue di Gunung Gede. Semoga teman-teman merasa terhibur, dan yang belum nonton bisa tonton di video sebelumnya ya. Oke, lanjut pada kesempatan malam hari ini, gue akan coba memberikan lagi suatu pengalaman pribadi gue yang ini sebenarnya suatu pengalaman yang mungkin banyak teman-teman juga pernah ngerasain. Jadi nanti di situ di akhir nanti ya kita akan boleh bukan berdebat ya, tapi berbagi pendapat. Apakah itu halusinasi atau memang suatu hal mistis? Jadi silakan nanti teman-teman boleh. Sebelum kita mulai ceritanya, tetap kita nggak bosan-bosan ngingetin tombol subscribe yang warna merah itu boleh dipencet untuk berlangganan dan supaya mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload konten-konten terbaru, dan juga untuk menambah semangat kami dalam mengupload video. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jangan pernah menutup mata ketika mencuci muka di malam hari. Nah, oke teman-teman, jadi jangan pernah jangan pernah menutup mata ketika mencuci muka di malam hari. Nah, pasti teman-teman banyak juga yang ngerasain ketika lu cuci muka, terus lu kayak pengen buru-buru buka mata gitu, atau lu kayak malah tambah takut buka mata karena kayak ada sesuatu yang mengerikan ada di depan lu gitu, atau takut akan nantinya ada sesuatu. Dan biasanya ini terjadi ketika malam hari ya, terutama apabila kita sendiri, atau kalau kayak gue yang udah berkeluarga mungkin ketika semuanya sekeluarga gue udah tidur, nah gue habis begadang nih, gue cuci muka di kamar mandi pakai sabun, kan biasanya pasti perih tuh, merem. Nah, pada saat itu kayak kalau gue pribadi nih, karena gue udah survei ke beberapa orang, ada yang malah pengen buru-buru buka mata, tapi kalau gue kayak takut nih, aduh, di depan gue ada apa nih gitu. Jadi teman-teman juga, gue yakin banget pasti banyak yang ngerasain kayak gitu ya, pasti. Nah, di sini akan terjadi perdebatan apakah itu hanya halusinasi ataukah memang sesuatu hal yang horor yang sedang terjadi. Tapi di sini gue akan berbagi satu kisah gue, karena ketakutan gue atau kekhawatiran gue atau apapun itu ketika rutinitas cuci muka sebelum tidur di malam hari gue, ada yang mendasari kenapa gue sampai sebegitunya. Dan mungkin teman-teman juga di rumah pasti punya pengalaman yang mendasari sampai terjadinya hal itu. Kalau gue dua kali pengalaman ini. Tapi yang paling gue inget, yang pertama ini waktu sekitaran tahun 2002 ya. Jadi 21 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tuh. Jadi saat itu gue masih umur 20-an. Nah, saat itu gue masih sobur nih, lagi main ke rumah teman gue di daerah Ciputat. Itu sebut aja namanya Teki. Jadi kita main ke sana, lagi itu ada kita kayak mau menawarkan kayak, oh iya, gue mau ngadain jalan-jalan ya, begitu. Tur ke pantai Pelabuhan Ratu kalau nggak salah saat itu. Jadi gue main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol di sana. Nah, kebetulan nih rumah Teki di Ciputat itu kalau siang itu sepi. Jadi saat itu Teki masih sekolah tuh, masih SMA. Teki nggak naik setahun deh, jadi agak lama dia. Nah,
dia masih sekolah, kalau gue berdua sama Sobur udah lulus ya, Sobur kuliah, gue nganggur saat itu 2002 tuh gue masih nganggur. Gue main ke sana siang. Di saat itu gue Sobur di rumah situ ada Teki dan ada satu lagi kawan gue orang Pamulang yang tadinya teman satu kampung sini tapi udah pindah ke Pamulang. Saat itu dia udah di sana, jadi kita berempat. Nah berempat itu kita ngobrol nih. Di rumah Teki ini catatan ya teman-teman ya, di rumah Teki ini sepi. Karena bokap nyokap Teki waktu itu kerja kalau siang. Nyokap bokapnya itu nyokapnya dulu biasanya pulang habis maghrib kalau nyokap, nah bokap itu biasanya malam tuh di atas jam 10 pulangnya karena bokapnya saat itu bekerja sebagai driver. Nah, gue nongkrong di situ dan memang karena kondisi rumah Teki yang kalau siang sepi tuh biasanya tuh kalau siang tuh di rumah Teki rame, ada aja teman-teman sekolahnya atau teman-teman tongkrongan Ciputat situ nongkrong. Nah biasanya ya, sorry nih ya bukannya mungkin aib masa lalu, tapi kita biasanya ya suka minum-minum, suka melakukan hal-hal seperti itulah. Nah pada siang hari itu gue berempat ngobrol seru banget nih karena udah agak lama juga nggak ketemu sama Otoy sama Teki, ngobrol nih seru. Waktu itu Teki tuh baru pindah ke sana sekitar 1 atau 2 tahun, setahun lah, setahun belum ada. Intinya Teki ini saat itu masih baru di rumah tersebut. Nah gue kasih gambaran. Rumah ini masuk gang di daerah Kedaung, masuk gang nih, gang sempit, cuma muat 1 motor. Nah rumah Teki ini kayak paling sudut, dia paling sudut banget. Untuk masuk rumah Teki itu ada gang kecil sekitar 10 meter yang hanya akses untuk masuk rumah Teki doang ya. Jadi kayak di rumah Teki itu di belakang, di pantat rumah orang. Dan rumah Teki, ukurannya standar ya, ruang tamu, kamar 2, dapur, kamar mandi. Nah, kamarnya Teki ini terletak di bagian depan, jadi di samping ruang tamu. Nah, kamar bokap nyokapnya ada persis di deket sama kamar mandi dan dapur. Kamar nyokap bokapnya. Rumahnya nggak begitu gede, tapi ya kan untuk ketika ditempati untuk 3 orang ya luas lah ya. Nah, di belakang rumahnya Teki sendiri itu masih kebun. Jadi saat 2002 itu masih banyak kebun lah di Ciputat. Kalau sekarang kan sudah mulai padat ya Kedaung Ciputat. Nah, jadi gue kasih gambaran gitu tentang rumah Teki, kita ngobrol asik bercanda ya. Sampai akhirnya masuk sore. Posisi saat itu belum maghrib tapi kayak mulai remang-remang lah ya. Mulai remang-remang. Peralihan masa, ada yang bilang itu di situ tuh waktu sorop ya, ada yang bilang sendekala. Jadi emang di waktu-waktu itulah, kalau menurut orang Jawa khususnya ya, orang Indonesia sih mayoritas juga ini, tapi orang Jawa khususnya di waktu-waktu itulah adalah waktu sakral yang memang sebagian orang percaya bahwa disitulah makhluk-makhluk yang tak kasat mata memulai eksistensinya. Nah menjelang maghrib itu, gue bilang persiapan cabut yuk. Oh ya udah lo. Nah gue cuci muka dulu, gue ke kamar mandi, gue ke kamar mandi dulu deh. Saat itu gue ke kamar mandi, gue melakukan aktivitas di kamar mandi, dan terakhir gue cuci muka nih biar seger nanti di jalan, karena gue masih butuh naik motor saat itu boncengan dari rumah ke Ciputat. Cuci muka. Nah di sini ketika gue cuci muka, gue merem, posisi gue menghadap ke luar kamar mandi. Emang pintu kamar mandinya nggak ditutup, dan gue menghadap ke arah kamar tidur bokap nyokap Teki. Jadi kamar tidur itu juga tidak tertutup posisinya, dia ada tirai aja tapi tirainya kebuka ya. Begitu gue cuci muka, merem, pas gue melek, gini pas melek, itu sumpah gue ngelihat ada cewek lagi tiduran. Dan cewek itu tersenyum sama gue. Saat itu di dalam otak gue pikir itu nyokap Teki. Makanya gue masih agak slow tuh pas gue buka mata, dia senyum, gue senyum dong. Nah ketika gue nunduk lagi untuk ngambil air untuk membasuh yang keduanya, untuk bersihin sabunnya, udah nggak ada men.
Dan saat itu gue baru sadar bahwa nyokap Teki belum pulang kerja. Karena nyokap Teki hanya akan pulang kerja setelah maghrib. Langsung gue lari sontak. Gue lari ke depan. Nah saat itu Sobur, Teki, Otoy ada di kamar Teki nih. Gue lari langsung, apa ya? Gue nggak teriak nggak apa, tapi gue lari langsung masuk kamar tuh. Nah si Sobur ini semua kaget karena gue lari tiba-tiba gitu. Tapi Sobur yang paling ini ya, paling karena dia deket sama gue, dia paling tahu gue gitu. Tiba-tiba di situ ngeliat muka gue pucet. Semuanya sontak nanya, ada apaan lo? Gue langsung diem, gue pengen ngomong. Tadinya gue pengen ngomong tapi gue inget, oh iya Teki baru di sini dan Teki di sini tuh kalau siang sampai malam sendiri gitu. Jadi gue saat itu walaupun di tengah ketakutan gue, tapi gue masih berpikir panjang gitu. Gue nggak mau membuat Teki ketakutan, tapi mungkin ya. Saat itu pun Teki tahu kalau gue kayak habis ngeliat sesuatu, karena dari raut muka kan nggak bisa ngebohongin ya. Bahkan Sobur pun setelah gue mencoba duduk dan mencoba berbaur lagi untuk ngobrol, Sobur bisikin gue, lo bisa ngeliat ya. Gue bilang, so tau lo. Tapi di situ gue udah gak enak. Akhirnya berapa lama nggak sempet ngabisin rokok lah ya. Gue bilang, bro gue balik ya. Saat itu belum bro manggil lah. Tek, Toy, gue balik ya. Akhirnya gue balik, meninggalkan mereka masih berdua di sana. Dan saat itu juga nyokap Teki belum balik. Saat itu juga nyokap Teki belum balik dan gue bilang, Tek, nyokap belum balik ya? Belum lo. Oh yaudah kalau balik salam ya sama nyokap sama bokap. Oh iya. Dia gue cabut sama Sobur. Nah disitulah di perjalanan gue cerita sama Sobur. Bahwa gue tadi ngeliat seorang cewek tiduran di kamar nyokap Teki sambil ngeliat gue, bahkan sambil tersenyum. Dan saat itu gue pikir itu nyokap Teki gitu, tapi ternyata nyokap Teki belum balik. Nah, gue masih rasa penasaran nih sebenarnya nih, masih rasa penasaran gue. Sampai di rumah, gue mencoba berkomunikasi sama bokap gue, karena bokap gue saat itu yang nyari rumahnya Teki itu didapetin dari hasil bokap gue dan bokap Teki kolaborasi ya, nyari gitu. Dan yang benerin saat itu bokap gue salah satu pimpinan proyeknya yang waktu renovasi rumahnya. Jadi mungkin sedikit banyak bokap gue tahu lah tentang sejarah rumah itu. Nah ternyata pas gue tanya bokap gue bilang rumahnya Teki ini saat dia ngerjain dulu renovasi sebelum ditempatin sama keluarganya Teki nih, kata tukangnya namanya Pak Deyoto ya, almarhum, itu dia bilang, Pak, ini penunggu rumah ini cewek Pak. Oh cewek ya? Iya. Kalau bokap gue kan nggak begitu ngerti lah yang masalah begitu, tapi Pak Yoto ini ngerti dia. Oh gitu ya, cewek ya, tapi bagaimana penunggunya? Oh nggak apa-apa Pak, dia baik selama dia hanya intinya dia baik, tidak mengganggu ya sebagai penunggu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dan bokap gue nggak ngomong juga ke bokap nyokap Teki kan, karena nggak enak lah, mereka akan menempati rumah itu. Dan gue langsung cerita sama Sobur dari hasil obrolan bokap gue besoknya cerita sama Sobur. Ya intinya baguslah gue nggak cerita, nggak sampai ngomong ke Teki. Yang ditakutkan kan namanya Teki baru dan sering sendiri di situ, jangan sampai Teki merasa ketakutan nanti di dalam rumahnya sendiri. Nah di situ nanti teman-teman boleh ini ya, itu halusinasi atau real sih apa enggak sih gitu, karena gue sempat berpikir bahwa itu halusinasi, tapi itu berapa detik loh, bahkan ketika dia tersenyum gue masih bisa membalas senyumnya, jadi nggak cuma 1-2 detik, enggak gitu, itu agak lama. Dan ternyata ada apa ya, kayak ada benang merah gitu kan. Gue mencoba komunikasi, dan ini lucunya, ketika gue sekian tahun akhirnya gue coba ngobrol sama Teki. Dan karena gue saat itu Teki udah lama tinggal di situ, gue cerita. Dan Teki tahu kalau saat itu gue diliatin, dan Teki juga ternyata sering diliatin dengan wujud perempuan juga sama.
Cuma memang kalau untuk ngasih gambarannya ya, itu gue agak sulit karena saat itu yang gue lihat adalah gue pikir adalah itu nyokapnya Teki. Jadi gue menggambarkan wanita itu seperti nyokapnya Teki gitu. Nah, jadi agak sulitnya di situ. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi ada dasar kenapa orang kalau cuci muka tuh terutama di malam hari agak, atau di tempat-tempat yang baru ya, agak kayak lu takut nih mau ngeliat, mau buka mata lu tuh kayak takut, atau bahkan ada yang buru-buru gitu. Aku buru-buru melek nih. Ada yang mendasari, dan itulah salah satu dasar dari gue seperti itu. Dan yang kedua, kejadiannya di kantor gue. Jadi gue ini ada shift malam, kerja gue tuh ada shift malam, di mana kalau malam gue sendiri. Jadi kalau ada fase di mana ketika malam gue sendiri dalam satu koridor ruangan seluas itu, di lantai, dalam satu lantai lah, di lantai 2 itu dengan ruangan kantor gue yang lumayan besar, gue sendirian tuh. Jadi gue pernah terjadi juga seperti itu di situ, tapi ini akan gue ceritakan nanti di next ya, di konten selanjutnya tentang kantor ini akan ada part sendirinya. Yang jelas gue kasih gambaran bahwa kan ketika gue kerja gue sendiri di dalam suatu ruangan besar, dan yang paling mencekam adalah bagian kamar mandinya, men. Karena kamar mandinya ini terdiri dari ada 10 kamar kecil ya, 10 WC, dan dengan kaca yang sepanjang berapa meter itu membentang. Itu bagi gue sesuatu banget sih kalau malam itu. Nanti di konten selanjutnya kita akan coba ceritakan itu, dan pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini yang bisa gue bagikan kepada teman-teman. Ya semoga bisa menghibur, semoga teman-teman ada yang baiknya silakan ambil yang baiknya, dan apabila buruk kita buang yang buruknya. Semoga akan ada hikmah dari apa yang gue ceritain. Yang sependapat ataupun tidak sependapat boleh komen di kolom komentar. Dan bagi yang punya cerita-cerita seru, cerita-cerita yang bertemakan horor misteri, boleh tulis di kolom komentar atau kirim ke IG-nya Sabur Bakulet. Jadi ada di channel kita ada tulisan, di situ ada alamat IG kita, bisa teman-teman kirim ke situ, atau di kolom komentar juga boleh buat yang punya cerita yang bertemakan horor misteri dan ingin kita bawakan di sini. Nanti kita kembangkan lagi ya. Ya itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah selalu hadir di channel Lelaki Sejati. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk subscribe, like, komen untuk menambah semangat kami dalam mengupload konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama Lelaki Sejati.